Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Firmansyah, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5 tingkat 3. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Digital yang diampu oleh Bapak Febri Marindra, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait teks narasi, dimulai dari pengertian, definisi, ciri-ciri, contoh, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, kita sudah sampai di pembahasan ya. Teks narasi. Lanjut ke slide pertama, itu ada definisi. Nah, definisi dari teks narasi ini adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut, ya, sesuai dengan urutan dan waktu. Peristiwa yang diceritakan bisa berupa kejadian nyata atau hasil imajinasi pengarang. Jadi bisa dibilang teks narasi ini seperti bentuk teks cerita ya, teks cerita yang menceritakan peristiwa yang berurutan, bisa berupa fiksi maupun non fiksi seperti itu. Nah, selanjutnya itu adapun tujuannya, tujuan dari teks narasi ini untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian dan memberikan hiburan kepada pembaca melalui cerita yang menarik. Jadi meskipun cerita ada juga yang memberikan informasi ya seperti itu dan menarik bagi pembacanya. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama yaitu urutan waktu peristiwa dalam teks narasi disusun secara kronologis atau berurutan seperti yang tadi bilang ya, sesuai dengan kejadian aslinya. Yang kedua, adanya tokoh dan latar, ada siapa dan di mana ceritanya terjadi. Terus yang terakhir ada masalah dan penyelesaian, yaitu ada konflik yang harus diatasi. Next. Nah, adapun struktur teks narasi ya. Yang pertama ada orientasi. Nah, di orientasi ini ada yang namanya pengenalan tokoh, pengenalan waktu, dan pengenalan kejadian. Nah, yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi ini peristiwa-peristiwa yang membangun konflik. Nah, yang ketiga ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah atau konflik. Dan terakhir ada koda, pesan moral atau kesan setelah peristiwa. Nah, untuk koda ini jarang digunakan ya, sebagai opsional aja. Ada yang menggunakan untuk menambahkan pesan moral, ada pun yang tidak menjadi masalah seperti itu. Next. Nah, adapun struktur bahasanya ya. Yang pertama menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini contohnya seperti membaca atau berlari. Biasanya ada imbuhan ber atau mem dan lainnya seperti itu. Nah, yang kedua itu menggunakan kata hubung temporal atau waktu seperti kemudian, setelah itu, lalu, akhirnya, dan lain-lain. Terus menggunakan kata keterangan dan menggunakan kalimat sederhana, majemuk, dan campuran. Nah, adapun juga jenis-jenis teks narasinya ya, seperti yang saya bilang
yang saya ucapkan sebelumnya bahwasannya bisa berupa fiksi maupun non fiksi ya. Nah, di sini ada narasi fiksi yaitu cerita hasil imajinasi pengarang. Nah, bisa berupa dongeng maupun novel dan lainnya. Nah, ada pun non fiksinya yaitu cerita berdasarkan kejadian nyata, bisa biografi atau laporan peristiwa seperti itu. Nah, ini saya langsung ke contohnya ya. Saya mengambil contoh yang non fiksi. Kita baca sama-sama. Bersama Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Perdana Menteri PM pertama Indonesia, diasingkan di Banda Neira pada tahun 1936 sampai 1942. Berbeda dengan Bung Hatta yang pandai mengajar anak-anak setempat, Sultan Syahrir lebih pandai bersosialisasi dengan penduduk lokal, khususnya kalangan muda. Sultan Syahrir juga dikenal sebagai Bapak Sosialisme Indonesia. Nah, jadi bisa dibedah ya di sini ya. Yang pertama itu pengenalan tokoh, waktu dan tempat. Terus di pertengahan adanya konflik ya, dan terakhir ada resolusinya seperti itu. Next. Nah, eh, karena sudah diberikan contoh, saya berikan juga langkah-langkah ya menulis teks narasi. Yang pertama yaitu mencari dan menentukan tema serta manat yang ingin disampaikan. Yang kedua, menentukan sasaran pembaca. Jadi sebelum menulis itu harus tentukan dulu ya pembacanya. Mau mengarah ke, boleh ditentukan lewat umur gitu ataupun dan lainnya seperti itu. Yang ketiga, membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentuk alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Nah, ini sebaiknya dibuat beberapa bagian seperti ini ya, karena untuk memudahkan teman-teman semua dalam menulis teks narasi. Yang kelima yaitu membuat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita. Yang keenam, menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Dan terakhir, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Nah, ini yang terakhir, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya ada ya struktur bahasanya. Selanjutnya, nah mungkin ini yang terakhir ya, simpulan. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan teks narasi ini merupakan bentuk tulisan yang bertujuan menyampaikan rangkaian peristiwa secara runtut dan bermakna. Itu teks narasi. Nah, penulisan teks narasi diawali dengan penentuan tujuan dan jenis narasi. Dilanjut dengan pemilihan gagasan yang fokus pada satu peristiwa serta pengembangan cerita melalui penggambaran latar, tokoh, dan alur secara jelas. Dengan perencanaan yang tepat, teks narasi tidak hanya mampu menyampaikan pengalaman atau peristiwa, tetapi juga memberikan kesan dan pemahaman yang mendalam kepada pembaca. Nah, mungkin itu saja dari saya, Rizky Firmansyah, terkait pembahasan teks narasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua terhadap pembahasan materi ini. Sebelumnya minta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.